Tol Palembang Kayu Agung kembali telan 4 korban jiwa. Pasangan HDCU deklarasi di Sriwijaya Sport Center, Jakabaring. Walau kemarau, PDAM Tirta Musi tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan tragis terjadi di Jalan Tol Kapal Betung KM 353. 4 korban meninggal dunia, diantaranya 3 balita. Dikabarkan kecelakaan tragis tersebut antara mobil Fortuner menabrak Puso. Laka lantas tol kembali terjadi dan menelan korban jiwa. Kali ini di kawasan Tol Kayu Agung Palembang Betung, tepatnya di kilometer 353, Selasa sore 27 Agustus 2024. Dari arah Palembang menuju Lampung, di mana mobil Fortuner berwarna hitam menabrak belakang mobil truk Fuso yang ada di depannya. Akibatnya 4 orang meninggal dunia, 3 orang mengalami luka-luka yang semuanya penumpang Fortuner. Di antara penumpang yang meninggal tersebut, 1 diantaranya merupakan seorang bayi perempuan yang baru berusia 21 hari. Kemudian 2 orang balita berumur 4 dan 5 tahun serta 1 orang dewasa. Semua penumpang diketahui masih dalam hubungan satu keluarga, 2 pasang suami istri beserta anak. Laka lantas ini terjadi diduga akibat supir Fortuner yang mengantuk dan hilang kendali hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik. Bersangkutan pengemudi Fortuner itu mengalami kelalaiannya di ngantuk dan kurang konsentrasinya beliau dalam mengendara, sehingga dalam kejadian tersebut kendaraan Fortuner menabrak bagian belakang truk Fuso tersebut. Pengguna tol dihimbau untuk berhati-hati serta selalu waspada dalam mengendarai kendaraan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan jika mengantuk lebih baik beristirahat. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ditetapkan 6 tersangka dugaan korupsi di tambang batubara lahat, ratusan warga dari Lembaga Swadaya Masyarakat KPK Nusantara goyang pagar Kejati, Sumatera Selatan. Aksi demo tuntut usut tuntas dugaan korupsi iup operasional tambang batubara Kabupaten Lahat dan proses oknum intelektual yang terlibat. Ratusan warga yang tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat KPK Nusantara gelar aksi demo di Kejati, Sumatera Selatan, Rabu pagi. Sambil membawa spanduk berorasi menggoyang pagar Kejati, Sumatera Selatan yang dijaga petugas kepolisian. Aksi goyang pagar dihentikan setelah adanya perwakilan dari Kejati menemui massa aksi yang mengatakan apa yang menjadi tuntutan massa aksi saat ini telah menetapkan 6 orang tersangka korupsi tambang batubara lahat yang menyebabkan kerugian negara hingga 555 miliar. Dodo Arman selaku Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat KPK Nusantara menyatakan menuntut ada beberapa oknum intelektual yang belum tersentuh hukum. Dari 6 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi tambang batubara Kabupaten Lahat. Pertama, kita mengucapkan apresiasi kepada Kejati Sulsel sudah masuk ke ranah tempat pertambangan. Namun yang sekarang kita lakukan adalah kita mendukung, mengapresiasi bahwa ada berapa oknum intelektual yang belum tersentuh. Kenapa? Karena yang ditangkap sekarang ini masih orang yang di bawah, bulan yang berperan yang aktor utamanya.
Sebelumnya dalam perkara kasus dugaan korupsi tambang batubara Kabupaten Lahat yang telah merugikan negara sebesar 555 miliar, pihak Kejati Sumatera Selatan menetapkan 6 orang tersangka, yakni menetapkan ES, G, dan B selaku petinggi PT Andalas Bara Sejahtera dan M serta SA dan LD selaku Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2014. yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian perekonomian negara tahun 2010 mencapai 555 miliar rupiah. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Sebelum mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang melaksanakan deklarasi di Sriwijaya Sport Center, Jakabaring, Palembang. Ribuan massa dari partai politik pendukung dan relawan serta masyarakat menghadiri deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Ci Ujang di lapangan Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam deklarasinya, calon petahana Herman Deru secara resmi memperkenalkan pasangannya Bupati Lahat Ci Ujang. Selain itu, pasangan HDCU secara simbolis menerima dukungan dari partai pengusung dan pendukung meliputi Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang, dan Partai PSI yang secara langsung disaksikan oleh para pendukung. Selanjutnya, pasangan Herman Deru Ci Ujang bersama dengan massa pendukung dan relawan mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dan disambut langsung oleh Ketua serta Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, dia dan Ci Ujang melakukan pendaftaran di hari pertama agar jika ada kekurangan dalam pendaftaran, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Semua berkas sudah kami serahkan bersama-sama tim kampanye provinsi, juga partai pengusung dan pendukung. Jadi kami diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Perindo, dan didukung oleh Partai PBB dan PSI. Ditambahkan Herman Deru, langkahnya bersama Ci Ujang dianggap sebagai keberlangsungan program yang sudah berjalan sebelumnya untuk dilanjutkan ke hal yang lebih baik. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan pendaftaran di KPU, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Setelah melakukan pendaftaran ke KPU Sumatera Selatan di hari pertama 27 Agustus 2024, kali ini calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Ci Ujang mulai melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi medical check-up, kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan narkoba. Dalam rangkaian tes kesehatan, pihak KPU Provinsi melibatkan dokter spesialis, psikolog, Badan Narkotika Nasional, serta pihak kepolisian. Mulai pagi hari ini kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan Rumah Sakit Muhammad Hussein. Pemeriksaan akan berlangsung selama 1 hari. Hari ini dilaksanakan untuk 3 pasangan calon. 1 pasangan calon gubernur wakil gubernur, 2 pasangan calon wali kota. Sementara calon pasangan Herman Deru Ci Ujang sebelum ke Geraha Spesialis Rumah Sakit Muhammad Hussein telah mempersiapkan diri untuk melakukan tes kesehatan. Dari jam 2 malam kami puasa jam 10 atau sampai puasa jam 10 lupa juga dokter puasa jadi jam 2 harus gimana ini lapor Tak hanya pasangan Herman Deru dan Ci Ujang yang melakukan tes kesehatan, namun juga pasangan calon Kepala Daerah Kota Palembang Yuda Bahar dan calon Kepala Daerah Kota Prabu Muli Arlan Franky. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Sementara Partai Perindo, pemirsa, DPW Sumatera Selatan Partai Perindo secara resmi serahkan surat dukungan model B1 KWK dengan penyerahan SK kepada calon Bupati Musi Banyuasin Lusianti. Perindo mendukung penuh perjuangan Lusianti untuk menjadi orang nomor 1 di bumi Serasan Sekate. 3,5 tahun.
Berlangsung secara akrab dan kekeluargaan, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan didampingi Ketua Harian DPW Partai Perindo menyerahkan berkas B1 KWK kepada Lusianti, calon Bupati Musi Banyuasin. Penyerahan surat putusan ini menandakan Partai Perindo telah resmi memberikan dukungan penuh menjadi bukti konkret dukungan kepada pasangan calon bupati di Bumi Serasan Sekate. Menjadi pilihan langsung dari Partai Perindo agar pasangan ini membawa kemajuan bagi Musi Banyuasin yang memang sejalan dengan visi misi partai. Lusianti yang menerima langsung menyerahkan B1 KWK yang memang diperlukan untuk mendaftar di KPU dan sangat dibutuhkan dukungan Partai Perindo. Tentu kami ingin sekali untuk Pilkada Musi Banyuasin ini berjuang bersama-sama dengan Partai Perindo, dan ini merupakan suatu kebahagiaan dan energi yang positif buat kami. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Perindo dengan koalisi partai pengusung di Kabupaten Musi Banyuasin untuk pasangan Lusianti Safarudin akan menjadi suatu kekuatan besar untuk nantinya di dalam pilkada memenangkan Pilkada Musi Banyuasin di tahun 2024 ini. Kenapa Partai Perindo meletakkan ke Ibu Lusi dan Safarudin? Karena kami tahu sekali bahwa tujuan di Partai Perindo ini adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khusus mengubah. Dan kami tahu bagaimana Ibu Lusi ini diubah. Kami yakin akan mampu mengubah sejahtera. Untuk itulah kita harapkan nanti dengan masuknya Partai Perindo ini sebagai koalisi partai yang pendukung Ibu Lusi, kita akan kerja keras dan yakin kami bahwa energi positif dari Partai Perindo mampu membawa kemenangan untuk Ibu Lusi Safarudin. Dari Palembang, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, perdagangan cula badak berhasil digagalkan. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. September 2024 live di MNC TV. Road to Kilau Raya, Irama Gen Roma di MNC TV. Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Terasa tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati, walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 live di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Cadbury Dairy Milk. Family 100 di MNC TV. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Gara-gara bikin kacau istana surga, seekor kera berwarna emas terpaksa diusir. Dokter sudah mengakui kesalahannya. Dokter sudah sadar kalau dia salah. Tidak. Kera Sakti, Journey to the West di MNC TV. MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya, satu cinta penuh warna, kemegahan kolaborasi musik dangdut, pop Melayu dan pop Batak. Parade bintang istimewa bersama host kesayangan aku Vega Darwanti dan Irfan Hakim. Aku tuh gak romantis. Ini menantumu. Enggak. Duma, ada bil lu Duma. Bercanda. Jangan lewatkan kejutan kolaborasi cinta di Road to Kilau Raya di MNC TV. Laga Khatulistiwa, Daun The Boxing Senator, Yordan versus Juan Hernan Leal, Sarko Sewi versus Sagar Chan. Laga Khatulistiwa 7 September 2024 di MNC TV, MNC Vision, K-Vision, Vision Plus. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers.
Japan Open 2023, turnamen dengan hadiah $850.000 yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Perebutan poin krusial untuk keikutsertaan di Olimpiade 2024. Mampukah para punggawa Garuda mengibarkan merah putih di Tokyo, Jepang? Japan Open 2023 di MRC TV, iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera berhasil menggagalkan perdagangan cula badak yang bernilai fantastis. Dari hasil operasi diamankan 8 cula badak dan pipa rokok dari tulang dugong. 8 buah cula badak, pipa rokok dari gading gajah dan tulang ikan duyung atau dugong yang berhasil diamankan dari pedagang ilegal oleh Gakum KLHK Palembang bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan dari tersangka ZA, warga 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Penangkapan tersangka merupakan hasil dari Cyber Patrol Center Intelligence terhadap pedagang online satwa yang dilindungi untuk memberantas perdagangan ilegal terutama cula badak dan daging gajah. Cula badak sendiri memiliki nilai jual yang cukup fantastis dengan harga Rp35 juta per gramnya. Sementara KLHK berhasil mengamankan sekitar 7 kg cula badak beserta 1 gading gajah dan 1 pipa rokok dari tulang ikan duyung yang juga memiliki nilai jual tinggi. ZA dari hasil interogasi sementara merupakan pedagang ilegal berjaringan internasional yang saat ini masih terus dikembangkan petugas untuk pengejaran pelaku lainnya. Kami dalamin semua, Pak. Kami kan sedang mendalamin semua proses komunikasi, proses transaksi dan semuanya. Pasarnya sendiri kemana ini, Pak? Kenapa? Ya, sementara kan dia menawarkan melalui proses ini kan? Lokal. Tapi kami melihat ini ada jaringan internasionalnya. Kami akan menggunakan ya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya, ya Undang-Undang 32 ya tahun 2024. Ini ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun. ZA harus ditahan untuk pengembangan dan selanjutnya bersiap menerima hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang 32 tahun 2024 Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem dan juga akan dikenakan pasal berlapis lainnya. Dari Palembang, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, PDAM Tirta Musi Palembang pastikan musim kemarau tidak akan mempengaruhi produksi air bersih untuk masyarakat. Bahkan kondisi air pun terbilang jernih. Selama kemarau berlangsung, PDAM Tirta Musi Palembang telah mengantisipasi dengan merubah intake sistem dari kanal menjadi sistem dermaga. Ketakutan masyarakat akan kualitas air saat musim kemarau tidak dibenarkan oleh Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang. Menurutnya saat ini di musim kemarau, kondisi air malah terbilang jernih, berbeda saat di musim penghujan yang sedikit keruh. Ini diakibatkan luapan banjir yang membawa lumpur. Sedangkan untuk produksi air di musim kemarau tidak ada perubahan signifikan, bahkan grafiknya pun masih stabil. Yang biasanya saat di musim penghujan untuk produksi air PDAM Tirta Musi Palembang sebanyak 13 juta meter kubik, begitu juga saat di musim kemarau. Menurutnya ini diakibatkan luasnya Sungai Musi hingga suplai airnya cukup dan stabil, serta PDAM telah mengantisipasi Sungai Musi saat di musim kemarau, yakni dengan merubah intake sistem dari kanal menjadi sistem dermaga. Adanya pompa feeder serta melakukan perawatan pompa-pompa yang ada hingga saat kemarau datang tidak terjadi gangguan. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat karena melihat Sungai Musi sudah mulai surut ya. Tetapi dari data kami yang ada, dari kalau kita bandingkan awal tahun kita anggap itu musim hujan dan pada bulan Juli, Agustus ini musim kemarau itu tidak ada perbedaan yang nyata. Jadi kami memproduksi per bulannya sekitar 13 juta meter kubik dan ini juga pada bulan-bulan kemarau masih seperti itu. Jadi tidak ada perubahan ya. Berpesan kepada masyarakat untuk menghemat air, mengingat air merupakan sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi freshwater hanya 3% di atas bumi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Mendengar kata bakpao pasti terbayang bentuknya bulat dan putih. Namun berbeda dengan bakpao yang satu ini, yakni bakpao karakter Palembang yang disingkat Baperpao.
Di tangan kreasi seorang ibu rumah tangga, bakpao ini laris manis dan sebagai bekal anak sekolah. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah penampakan berbagai bakpao karakter Palembang, kreasi ibu rumah tangga Desi Permatasari. Kreasi yang dinamai Baperpau ini menawarkan berbagai bentuk kartun yang familiar dengan anak-anak, bahkan mengakomodir juga sebagai oleh-oleh khas Palembang dengan Baperpau Jembatan Ampera. Baperpau hadir dalam beberapa varian rasa seperti keju, stroberi, coklat, nanas, dan kacang hijau. Sedangkan untuk harga dibanderol dengan Rp6.000 per piece. Untuk membuat baperpau ini dibutuhkan bahan baku antara lain tepung terigu, gula halus, ragi, garam, mentega putih, dan air. Langkah awal, campurkan bahan-bahan tersebut dalam sebuah baskom. Lalu adon bahan-bahan sampai kalis. Setelah kalis, bagi adonan untuk ditimbang dan diwarnai. Setelah adonan diwarnai, adonan diisi dengan isian sesuai permintaan. Setelah diisi, adonan dibentuk karakter. Setelah menjadi karakter, ditunggu bakpao hingga mengembang lalu dikukus. Kukus selama kurang lebih 10 menit dan bakpao siap dihidangkan. Kreasi ini diminati warga Bumi Sriwijaya sebagai bekal sekolah. Sementara Desi Permatasari menjelaskan, usahanya bisa bertahan karena terus berinovasi dan berusaha menjadi UMKM binaan BUMN di tanah air. Kita ada inovasi-inovasi terus ya, jadi setiap tahunnya kita tuh berinovasi. Sekarang kita ada bekal sekolah anak, jadi itu bisa tahan di freezer sampai 3 bulan. Terus sekarang inovasi kita juga ada bakpao bentuk ampera, jadi itu kemungkinan bisa menjadi oleh-oleh khas Palembang. Kita ikut pelatihan-pelatihan dan kita berusaha untuk menjadi binaan-binaan dari BUMN agar bisa menjadi UMKM yang naik kelas. Uniknya ini bisa untuk anak-anak TK, untuk bekal anak sekolah, karena recommended buat anak-anak yang ingin karakternya seperti apa, seperti dia pengen karakter Spider-Man, itu bisa menjadi anak tuh lebih lahap untuk makan bawa bekal di sekolah. Kini usaha ibu 3 anak ini terus dikembangkan karena mengikuti akselerasi Pertamina menciptakan UMKM naik kelas hingga dirinya menjadi binaan UMKM Pertamina. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.